sebuah proses buat mengganti kerjaan manusia pakai robot, AI, atau teknologi lain yang meningkatkan produktivitas tanpa banyak peran tenaga manusia. Percaya nggak percaya, perusahaan-perusahaan di dunia tuh satu persatu mulai mengganti tenaga kerja mereka pakai robot. Gila, sekarang aja pekerjaan udah pada gini diganti robot. Gimana nanti gua lulus 4 tahun lagi? Bisa dapat kerja gak ya gua? Nah, bagaimana nih setelah melihat cuplikan video tadi? Apakah ada yang relate dengan hal tersebut? Ada yang takut kelak pekerjaan yang diimpi-impikannya digantikan oleh AI atau robot? Atau biasa-biasa aja? Oke kawan-kawan, pada kali ini kita akan membahas tentang transformasi ketenaga kerjaan di era kecerdasan buatan. Bagaimana sih pengaruh AI itu sendiri terhadap pekerjaan-pekerjaan saat ini ya? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dengan NIM 1025029 dan saya dari kelas IS1. Oke, kita langsung aja kita lanjut. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada tujuan pembelajaran dan juga alur dari materinya ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4 poin ya. Pertama, memahami definisi dasar dan peran AI dalam dunia kerja. Kemudian, menganalisis kondisi ketenaga kerjaan saat ini dan bagaimana AI mengubahnya. Selanjutnya, mengidentifikasi tantangan utama dan potensi solusi untuk beradaptasi. Dan terakhir, merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan. Oke, di sini untuk alur materi, pertama mengenal AI dan otomatisasi. Ada kondisi ketenaga kerjaan saat ini, tantangan dan peluang, kemudian solusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan diskusi. Baik, kita langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama nih, ada kondisi ketenaga kerjaan saat ini. Bagaimana sih kondisi ketenaga kerjaan saat ini? Oke, yang pertama ada secara global ya. Jadi secara menyeluruh di seluruh dunia dari berbagai negara. Di sini sekitar 50% sampai 60%. Jadi setengahnya bahkan lebih ya. Pekerjaan diprediksi terdampak otomasi oleh AI ataupun robotika. Jadi ada sekitar setengah atau lebih dari pekerjaan yang ada saat ini akan terkena dampak dari otomasi oleh AI ataupun robotika. Akan tetapi hal tersebut itu bukan berarti menggantikan pekerjaan tersebut oleh AI secara sepenuhnya. Jadi masih ada campur tangan manusia di dalamnya kawan-kawan. Oke, next ada fokus AI. Jadi AI ini berfokus ataupun keahliannya di mana sih? Oke, AI itu sangat mahir pada pekerjaan yang melibatkan pengolahan data masif, prediksi, dan tugas administrasi rutin. Jadi yang sifatnya itu repetitif ya, yang berulang. AI ini sangat-sangat bisa disebut mahir ya dalam melakukan pekerjaan yang repetitif. Jadi misal contoh ya pekerjaan entry data, customer service dasar itu bisa dihandle oleh AI ya. Contohnya teman-teman mau beli barang tapi tanya dulu ke seller. Jadi ketika kita chat ke seller itu yang pertama membalas adalah dari chatbot ya, atau AI ataupun otomasi dari service dasar tersebut ya. Setelah pertanyaannya lebih spesifik tidak bisa dijawab oleh chatbot tersebut, maka akan dialihkan langsung kepada penjualnya. Oke, selanjutnya yaitu ada pekerjaan baru nih. Di sisi lain banyak sekali orang-orang yang takut akan kehilangan pekerjaan karena AI ini. Sementara itu AI juga menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru nih. Sebagai contoh ada data scientist dan prompt engineer. Pekerjaan ini muncul karena permintaan tinggi untuk peran yang mengembangkan, mengelola, dan melatih sistem AI. Jadi AI ini di sisi lain orang-orang takut, tetapi di sisi lain juga AI menciptakan lapangan pekerjaan yang baru nih. Oke, selanjutnya ada ancaman atau peluang. Jadi AI ini ancaman atau peluang sih? Apa yang
teman-teman rasakan saat ini dengan keberadaan AI yang sangat cepat berkembang dan juga berevolusi menjadi lebih canggih. Apa yang teman-teman rasakan? Apakah ini menjadi suatu ancaman ataupun peluang? Oke, yang pertama ada job destruction ya. Pekerjaan rutin dan manual beresiko tinggi digantikan ya. Yang sebelumnya saya bilang, yang repetitif itu AI sudah jago dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi sebagai contoh, petugas tol, kasir, petugas entry data itu sangat besar resiko tergantikannya ya. Mungkin sekarang tol juga tinggal di tap, kita langsung bisa jalan ya. Kasir juga sudah banyak, terutama di luar ya, kita scan sendiri dan langsung muncul total pembayaran, kita bayar, tidak melalui pegawai kasir seperti itu. Jadi pekerjaan yang repetitif itu sangat tinggi resiko digantikan oleh AI ya. Oke. Kemudian ada skill gap nih, dimana keterampilan tradisional menjadi usang, sementara kebutuhan akan keahlian digital seperti coding, analisis data, literasi AI meningkat pesat. Jadi skill-skill yang kita miliki saat ini yang sudah dikategorikan mungkin tradisional ya, ketinggalan zaman, mulai usang, dan dari pekerjaan-pekerjaan itu sendiri membutuhkan skill-skill yang arahnya ke keahlian digital seperti coding tadi ya. Jadi skill gap ini yang salah satunya membuat dampak yang cukup tinggi di pekerjaan-pekerjaan yang ada ya. Kemudian ada ketimpangan nih, di mana perusahaan besar yang mampu mengadopsi AI akan sangat efisien. Jadi jika ada suatu perusahaan yang besar telah mengaplikasikan AI di perusahaannya, maka perusahaan tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien. Akan tetapi pekerja yang tidak mendapatkan akses untuk kepelatihan tersebut akan tertinggal ya. Jadi dia tidak tahu menahu tentang AI itu sendiri, tidak upgrade skill, tidak ada perkembangan, sehingga dia tertinggal gitu. Ketika perusahaannya sudah menerapkan AI, tetapi si pekerja ini belum mempelajari hal tersebut, sehingga bisa-bisa tergantikan oleh AI itu sendiri ataupun oleh orang-orang yang sudah menguasai AI-nya ya. Itu untuk ketimpangan. Selanjutnya itu ada adaptasi manusia sentris, oke? Yang pertama ada reskilling dan upskilling. Apa itu? Yaitu kita belajar keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada yang melengkapi AI. Jadi kita minimal memilih salah satunya, mau reskilling kah atau upskilling ya. Contohnya kita itu mau belajar keterampilan baru nih, reskilling ya. Yang dulunya kita punya skill yang sudah tidak relevan, jadi kita harus mempelajari skill baru untuk bisa bertahan dan juga bersaing di era digital ini ya. Jadi kita harus beradaptasi dan juga mempelajari perkembangan teknologi. Jangan sampai kita melawan ataupun menolak perkembangan tersebut, karena penolakan tersebut tidak bisa dilakukan gitu, karena tetap saja teknologi itu akan tetap berkembang pesat, dan jika kita tidak beradaptasi maka kitalah yang akan tergerus oleh perkembangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada penguatan human skills. Apa itu human skills? Jadi itu mengembangkan keterampilan unik manusia yang sulit diotomatisasi oleh AI. Jadi ada masih banyak hal-hal yang sebenarnya sulit untuk AI lakukan, dan oleh karena itu kita harus mempertajam hal tersebut. Contohnya kreativitas, kecerdasan emosional, pemecahan masalah kompleks, dan juga komunikasi dan kolaborasi. Itu hal-hal yang sulit untuk dilakukan oleh AI, karena AI ini baru sebatas bisa harus dikontrol sama kita ya. Jadi tidak punya kecerdasan emosional, pemecahan masalah kompleksnya kurang, komunikasi dan kolaborasinya belum ada gitu. Jadi kita harus mempertajam human skills kita agar kita punya nilai jual lebih di bidang pekerjaan yang kita geluti gitu. Oke, selanjutnya yaitu lifelong learning. Apa itu lifelong learning? Kita menjadikan belajar sebagai budaya. Jadi kita itu belajar bukan hanya di bangku sekolah ataupun ketika kuliah,
akan tetapi kita belajar sampai kita itu sudah tua ataupun sebelum kita mati kita terus belajar, apalagi kita yang bergelut di dunia teknologi, yang mana teknologi itu sendiri berkembang sangat cepat, sehingga kita harus terus belajar agar tetap bisa bertahan di industri teknologi itu sendiri ya. Yang mungkin kita merasa aman karena kita punya skill misal di bidang data analisis, apakah skill tersebut akan tetap relevan di 2 atau 5 tahun mendatang? Belum tentu, karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ini menuntut kita untuk terus belajar ya. Oke, itu lifelong learning. Kita sekarang masuk ke kesimpulan nih. Setelah kita membahas poin-poin yang sebelumnya, saatnya kita menyimpulkan. Jadi, bagaimana sih transformasi ketenagakerjaan di era kecerdasan buatan ini? Oke, kesimpulannya adalah AI adalah alat bantu yang sangat kuat nih, bukan pengganti total. Jadi, AI ini sangat powerful ketika kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin ya. Kita tidak akan tergantikan oleh AI ini, karena ketika kita memposisikan AI ini sebagai alat, maka kita mampu memakai dan mengontrol AI itu sendiri ya. Jadi si AI ini tidak akan menggantikan kita selagi kita mau belajar dan beradaptasi. Oke, di sini ketika kita berhasil beradaptasi, maka kita akan memegang kendali atas strategi, etika, dan emosi. Jadi AI itu memang powerful, tapi kitalah yang memegang kendalinya kawan-kawan. Oke. Nah, untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan kita berdiskusi lebih dalam tentang materi ini ya. Oke, itulah tadi pembahasan tentang transformasi ketenagakerjaan di era kecerdasan buatan. Bagaimana? Apakah kalian merasa bahwa AI ini tetap menjadi ancaman atau sekarang mindset kalian terhadap AI itu sudah berubah ya? Mungkin saya cukupkan untuk materi kali ini. Saya Agung Setiawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.